Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Apakah Ananda dalam keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat syukur kepada Bu. Bu. Alhamdulillah Ananda semuanya sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua kelas untuk memimpin doanya. Pada Ananda Widi, silakan untuk memimpin doanya. Baik, terima kasih, Bu. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Amin. Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya. Dengan pembacaan doa tadi, mudah-mudahan proses pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar hendaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ananda Widi, apakah teman-teman Ananda semuanya hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Iya, Bu. Sekarang kita sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memupuk rasa cinta kita terhadap tanah air kita. Silakan kita bernyanyi bersama-sama nanti ya Ananda. Ya Bu. Oke, Bu. Indonesia Indonesia tanah tanah air, airku, tanah tumpah tumpah darahku. darahku. Sanalah Indonesia aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia Kebangsaanku kebangsaanku, sadar tanah airku. Itu Marilah kita kita. bersatu. Alhamdulillah sudah menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Mudah-mudahan eh, bertambah rasa cinta kita terhadap negara kita. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, karena materi kita pada kali ini kita membahas tentang Al-Quran, elemen Al-Quran, yaitu kita mulai dengan membaca surat Yunus ayat 40 sampai 41. Ananda Yusrianto, coba Ananda bacakan surat Yunus ayat 40 sampai 41. Bismillahirrahmanirrahim. ومنهم من يؤمن به وممن لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء ما تعملون. Bagus sekali bacaan Ananda ya. Mudah-mudahan eh, kita semua bisa membaca dengan bagus nantinya ya Ananda. Baik, Ananda semua. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas
tentang asbabun nuzul dan mengidentifikasikan bersama ilmu tajwid yang terdapat dalam surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan Al-Maidah ayat 32. Masih ingatkah Ananda berapa macam hukum nun sukun atau tanwin? Ananda, masih ingatkah pelajaran minggu kemarin Masih, Bu. tentang, coba Ananda sebutkan apa saja itu? Ada izhar halki, kemudian ada ikhfa hakiki, Ya, kemudian ada idgham bigunnah dan bila gunnah, ya, dan juga iklab, Bu. ya, bagus sekali Ananda Wedi. Baik, pada pertemuan kali ini, adapun materi kita yaitu tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nanti eh, tolong Ananda bacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di antara Ananda Ibu, siapa yang bisa membaca tujuan pembelajaran kita? Ananda Eka, bisa membacanya? Insya Allah, Bu. Ya, silakan Ananda. Tujuan pembelajaran Quran Surat Yunus tentang toleransi yang pertama, peserta didik mampu menganalisis pengertian toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis isi kandungan Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan Al-Maidah ayat 32 serta hadis yang terkait. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis manfaat Quran Surat Yunus dan Quran Surat Al-Maidah serta hadis terkait tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik mampu menampilkan sebuah konten dan paparan tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Itu, Bu. Terima kasih, Eka. Nah, itulah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada 4 tujuan pembelajaran kita, seperti yang dibacakan oleh Ananda Eka tadi. Tentang materi ini, apa yang dimaksud dengan toleransi menurut pandangan Islam? Coba Ananda Yunaiti, apa yang Ananda ketahui tentang pengertian toleransi menurut pandangan Islam? Oke, Bu. Toleransi itu adalah bagaimana kita bersama tanpa pandang eh, keimanan, kepercayaan masing-masing. Jadi dalam kegiatan apapun kita tetap bersama. Itu toleransi, Bu. Menurut saya, Bu. Yang lain bagaimana? Terima kasih, Ananda Yuniti. Saya, Bu, Silakan, Ananda. toleransi itu adalah sikap menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Ya, terima kasih, Ananda. Baik, Ananda semua, untuk melanjutkan materi kita pada hari ini, kita ice breaking dulu ya, Ananda semua. Ice Oke, breaking. Bu. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sama-sama kita nanti ya, Ananda. Ayo. Ya, Bu. Ya, silakan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Luar biasa, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Allahu Akbar. terima kasih untuk kita Tetap bersama. semangat. Baiklah, pelajaran kita tentang toleransi ini. Adapun videonya, Ibu akan menampilkan. Silakan Ananda perhatikan video ini. Oke, Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Adapun dalil tentang toleransi terdapat dalam surat Yunus ayat 40 sampai 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma bari'un ta'malun. Sadaqallahul azim. Artinya, di antara mereka ada orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antara mereka ada pula orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan Muhammad, maka katakanlah bagiku perbuatanku dan bagimu perbuatanmu. Kamu berlepas diri dari apa yang aku perbuat, dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu perbuat. Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41. Kandungan Surat Yunus ayat 40 sampai 41. Yang pertama, manusia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok orang yang beriman dengan Al-Quran dan yang tidak. Yang kedua, orang-orang yang berbuat kerusakan adalah kelompok yang tidak beriman pada Al-Quran. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan muslimin untuk menjauhi golongan orang yang mendustakan Al-Quran. Dan yang terakhir, setiap amal perbuatan akan mendapat balasan yang setimpal dan bertoleransilah dalam menghadapi perbedaan. Hadis tentang toleransi yang artinya dari Ibnu Abbas, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanafiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. Dan diriwayatkan Bukhari. Adapun kandungan hadis riwayat Bukhari, hadis tersebut menjelaskan bahwa Islam yang dibawa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah agama yang mengajarkan toleransi. Toleransi dalam hal ini bukan tentang akidah, tetapi hubungan muamalah. Kemudian pengertian toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin toleran, sabar atau menahan diri. Sedangkan menurut istilah, toleransi sikap menghargai dan menghormati pendapat, pandangan atau kepercayaan orang lain yang bertentangan dengan diri sendiri. Dalam Islam, toleransi dikenal dengan tasamuh atau tasahul, yang berarti kemudahan. Toleransi dibagi atas 3. Yang pertama, toleransi dalam beragama. Yang pertama, menghargai perayaan hari besar agama lain. Yang kedua, tidak menghina dan saling menghargai hak kewajiban umat beragama. Dan yang terakhir, memberikan rasa aman saat beribadah kepada umat lain. Toleransi antar suku, tidak merendahkan dan menghina suku dan budaya lain, juga untuk memandang tinggi budaya dan suku sendiri. Tapi kita juga memiliki rasa untuk memelihara kehidupan manusia dengan tidak mengusik perbedaan satu sama lain, bahkan saling membantu antar sesama. Toleransi dalam Islam adalah saling menghargai dan menghormati hubungan antar manusia, bukan hubungan antara Sang Pencipta dan hambanya. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari pemaparan sumber belajar tadi, Ibu akan membagikan Ananda ke dalam 3 kelompok. Kelompok 1, Ananda Eka, Wedi, dan Chandra. Kelompok 2, Ini dan Iflaini. Kelompok 3, Ananda Nauf, Yeti, dan Deli.
Nanti masing-masing kelompok Ibu akan memberikan ada tentang permasalahan yang berkaitan dengan materi ini. Kirim melalui WA grup ya Ananda. Oke, Bu. Oke, Bu. Kasih waktunya sekitar 10 menit Ananda untuk mendiskusikannya. Oke, Bu. Kepada kelompok 1, silakan Ananda mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang bisa mewakilinya dari kelompok 1? Wedi yang akan bacakan, Bu. Siapa? Wedi, Bu. Silakan Ananda Wedi. Baik, Bu. Kami dapat tugas tadi tentang kekerasan rumah tangga terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Satu, latar belakang. Latar belakang maksudnya satu, patriarki dan stereotip peran gender. Yang kedua, kurangnya kesadaran dan edukasi tentang hak-hak perempuan dan anak. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi dan ketergantungan. Kemudian yang berikut, kronologi. Yuyun 25 tahun menikah dengan suaminya 30 tahun dan memiliki 2 anak. Suami Yuyun melakukan kekerasan fisik dan psikologis secara terus-menerus. Yuyun dipaksa meninggalkan pekerjaannya dan terisolasi dari keluarga dan teman. Anak-anak Yuyun menjadi korban kekerasan dan penelantaran. Dampak, satu, trauma psikologi. Dua, kehilangan kepercayaan diri. Tiga, dampak negatif pada perkembangan anak. Kemudian yang keempat, ketergantungan ekonomi dan isolasi sosial. Kemudian solusinya, peningkatan kesadaran dan edukasi tentang hak-hak perempuan dan anak. Dua, perlindungan hukum yang memadai. Tiga, layanan bantuan korban kekerasan. Empat, dukungan dari keluarga dan masyarakat. Dan yang terakhir, kebijakan anti kekerasan dalam rumah tangga. Demikian Ibu, hasil dari diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya Ananda Wedi. Bagaimana pendapat kelompok lain? Apakah ada tanggapannya terhadap kelompok 1 ini? Apakah ada Anda? Mas, Bu. Udah ada, Bu. Kalau sudah, kita lanjutkan kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi Ananda. Baik, kami dari kelompok 2 dan mewakili ya Bu ya kelompok 2 hasil diskusi kami. Mungkin Bu, kita dengar suaranya Bu. Dengar Ananda. Nah, kami mendapat tugas tentang diskriminasi terhadap komunitas kaum LGBT di Indonesia. Latar belakang yang pertama, norma sosial dan agama yang kuat. Dan yang kedua, kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang hak-hak minoritas. Dan yang ketiga, kesenjangan dalam perlindungan hukum. Adapun dampak daripada diskriminasi ini
Yang pertama akan ada eh, suatu sikap eh, terisolasi dan depresi. Kemudian yang kedua, kehilangan kesempatan untuk bekerja dan dalam pendidikan. Dan yang ketiga, risiko kesehatan mental bagi mereka. Dan yang keempat, keterbatasan akses ke layanan kesehatan. Adapun penyebabnya, yang pertama, stereotip dan prasangka. Yang kedua, kurangnya edukasi dan kesadaran. Yang ketiga, pengaruh agama dan budaya. Dan yang keempat, kurangnya perlindungan hukum. Dan solusinya menurut kami yang pertama, kita harus meningkatkan kesadaran serta memberikan pendidikan kepada mereka. Dan yang kedua, eh, memberikan perlindungan hukum yang jelas, yang memadai untuk mereka. Dan yang ketiga, dialog antar komunitas. Dan yang keempat, ada kebijakan anti diskriminasi. Dan yang kelima, dukungan dari lembaga pemerintah dan masyarakat sipil. Itu barangkali Bu dari kelompok 2. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya kelompok 2. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah ada menanggapi penampilan kelompok 2 ini? Tidak, Ibu. Tidak, Bu. Ya, terima kasih. Kita lanjut kelompok yang terakhir. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa kelompok 3 yang bisa mewakili untuk menampilkan hasil diskusinya, Ananda? Baik, Ibu. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan permasalahan yang kami terima, yaitu mengenai konflik agama di Poso dan Sulawesi Tengah pada tahun 1998 dan 2001. Adapun penyebabnya adalah pertama adanya perbedaan agama dan ideologi. Yang kedua, kesenjangan ekonomi dan politik. Dan yang ketiga, pengaruh kelompok ekstremis. Dan keempat, kurangnya komunikasi dan dialog. Nah, ada solusi yang kami dapati dari permasalahan tersebut adalah yang pertama, dialog antar agama dan komunitas. Yang kedua, peningkatan kesadaran toleransi. Ketiga, pengembangan ekonomi dan pendidikan. Keempat, perlindungan hukum bagi korban. Dan yang kelima, peran aktif pemerintah dan lembaga keagamaan. Mungkin itu yang dapat kami temukan pada diskusi kami tadi, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan hasil presentasi Ananda semua. Eh, mungkin sebelum Ibu menutup pelajaran pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Sebelum Ibu menyimpulkan, apakah ada di antara anak-anak Ibu yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Boleh, Bu. Boleh, Ibu. Ya, silakan Ananda Chandra. Boleh, Bu. Dengan adanya toleransi ini akan terjalin hubungan yang harmonis antar sesama yang berbeda latar belakang. Apalagi kita Indonesia, perbedaan agama, perbedaan bahasa, suku, warna kulit itu akan bisa memicu konflik. Sehingga dengan adanya toleransi ini, eh, semua itu akan berjalan dengan baik. Namun seperti yang kita pelajari bahwa toleransi itu khusus dalam masalah muamalah, tapi dalam masalah akidah kita sudah dikunci oleh Quran soal Al-Kafirun yang ke-6 itu lakum dinukum waliyadin. Itu saya rasanya, Bu. Ya, terima kasih Ananda.
Baik, kesimpulan materi kita pada hari ini, toleransi adalah sikap menghormati dan menghargai perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti agama, budaya, adat istiadat, dan pendapat. Islam mengajarkan toleransi sebagai wujud penghormatan terhadap kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia dalam keberagaman. Eh, Baiklah, Ananda semua. Bagaimanakah pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah sangat menyenangkan, Bu. Alhamdulillah. Adakah yang perlu kita perbaiki untuk pembelajaran minggu depan? Bagaimana Ananda? Adakah yang perlu kita perbaiki untuk pembelajaran minggu depan? Ada, Bu. Apa itu, Nak? Ya, Bu. Nah, tempat duduknya divariasikan. Ya, terima kasih banyak, Nak. Mudah-mudahan ke depannya kita variasikan. Ada lagi Ananda yang lain yang perlu kita perbaiki untuk ke depannya? Pas, Bu. Ya, terima kasih. Baiklah, untuk LKPD akan Ibu kirimkan melalui Google Form di grup WA. Sekarang kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.